Nah, oke guys, jadi hari ini kita mau coba buat ganti oli ataupun servis ya. Karena di sini tercatat bahwa olinya udah 2.900 dan bentar lagi 3.000, jadi itu bentar lagi udah waktunya kita ganti. So, nanti kita sekarang jalan dulu ya. Jadi kita beli oli dulu. Nanti setelah beli oli, nanti kita akan coba untuk bongkar sendiri. Oke? Saksikan terus video ini sampai beres. Nah, oke guys, jadi sekarang kita udah berangkat. Kita mau perjalanan ini ya. Kita mau beli oli ke bengkel motor, dan olinya nanti yang saya beli oli yang biasa saya pakai buat motor saya. Oke. Nah, jadi ini ya kebetulan Indro MV ini, Indro Motovlog ini, saya asli dari Kuningan, orang Kuningan, Jawa Barat tentunya. Tepatnya yaitu di daerah Pancalang ya. Pancalang, di salah satu kabupaten yang ada di Kuningan. Dan jalanannya kurang lebih kayak gini, dan ini kita lagi mau coba langsung buat pergi ke bengkel. Biasalah, belanja oli lah kita ya. So teman-teman simak terus, ini asik, banyak anak-anak pulang sekolah ini. Dan jalanan kita di sini cukup prihatin ya, karena banyak lubang-lubang, maklum namanya juga jalanan kampung. Tapi di sini asik, udaranya masih cukup seger, masih cukup dingin, nggak terlalu panas yang gimana gitu. Ya masih wajar-wajar aja. Karena kita ini lokasinya ada di kaki Gunung Ciremai ya. So lanjut, nih ada perempatan dan di sini cukup rame ya. Karena ada anak-anak sekolahan yang baru bubar. Gila sih, ini emang rame banget ya jalanannya. Ya ini kondisinya jam 1 kurang, jam 1 siang kurang ya. Dan nanti saya bakal coba buat bikin videonya gimana sih cara saya merawat motor NMAX sendiri ya. Karena dari dulu sih sebenarnya pengen sih kayak ke bengkel gitu kan segala macem kalau misalkan servis, cuman kayaknya lebih menarik servis sendiri gitu, biar bisa juga sih sebenarnya, dan biar tahu kondisi motor kita tuh kayak gimana gitu ya. Hal-hal kecil sih biasa kita lakuin sendiri ya, nggak dikit-dikit bengkel ya. Mudah-mudahan nanti ke depan jadi banyak ilmunya soal permotoran NMAX ini. Nah, ini jalanan rayanya jalanan arah Mandirancan ya, Mandirancan Kuningan. Dan ini pom yang biasa kita sebut pom Tajur. Di sini juga biasa tiap hari Minggu rame tuh sama anak-anak yang isi bensin sebelum pada San Mori ya. Jadi jalanan ini juga ya cukup ramai, cukup seru. Kalau misalkan hari Minggu itu nggak sepi-sepi amat, dan jalanan ini cukup ramai banget, ramai malah. Minggu kemarin pas Sun Mori malah posisinya di situ tuh rame sih, rame banget. Nah kayak gini lah kurang lebih. Tapi kalau hari Minggu lebih rame dari sekarang, karena lebih banyak pengguna motor ya, user motornya itu banyak banget. Nah kalau ini tikungan favorit ya, Cipager, karena ada letter S. Jadi nikung-nikung itu enak banget, cornering di sini ya. Oke, sekarang kita udah sampai, mau beli oli dulu ya. Bu, beli oli. Power One aja bu. Power One. Yang NMAX seliter aja. Berapa bu? Nah guys, jadi itu tadi kita udah beli olinya, dan kebetulan saya pakai Castrol Power One ya. Biasa sih Castrol sih dari dulu. Pernah sih pakai Shell gitu kan, pakai yang merek lain juga. Cuman kayak ke motor tuh enak aja gitu kalau pakai Castrol.
enteng. Memang sih nggak terlalu kayak nggak sekeras atau nggak seenteng kalau pakai shell ya. Tapi pakai Castrol ini dia lebih lembut sih, bawaan ke motornya tuh nggak kasar. Jadi kalau pakai Castrol itu kayak jauh lebih enak aja gitu. Lebih enak, lebih enteng, ketarikan enak, terus pergantian juga kondisi olinya tuh masih apa sih namanya, masih bening, masih enak gitu, masih bagus. Ini jalanan sini tuh enak banget sebenarnya ya kalau kita riding. Apalagi kalau hari Minggu pagi, seger, sejuk. Lihat kanan kiri sawah, terus ada Gunung Ciremai. Tapi buat hari ini anginnya cukup kenceng ya. Anginnya kenceng banget. Ini nggak tahu ya, suaranya bakal masuk nggak ke helm atau ke mic yang ada di dalam helm. So yang jelas hari ini anginnya ini cukup gede ya, cukup kenceng banget sih. Oke, nah ini kita udah sampai rumah. Jadi kita nanti mau langsung coba buat gantikan oli. Sini juga kita udah bawa kunci-kunci lengkap ya. Ini kunci shock dan kunci perintilan lainnya. Yuk langsung aja nanti kita bongkar dan ganti oli si NMAX ini. Sekarang kita buka dulu untuk baut di bawah itu pakai baut ukuran 12 ya. Jadi nanti kita langsung coba buka. Kita lihat dari bawah ya, biar kelihatan. Nah, ini dia. Jadi nanti kita siapin dulu ember bekasnya di sini, pas di depan ini ya, pas di depan standar. Terus sekarang kita akan langsung buka si baut 12-nya. Oke. Nah, ini. Nanti setelah buka jangan lupa kita juga buka baut sebelah sananya ya. Ini bukanya ke kiri ya. Nah, kalau udah kebuka kayak gitu, kita tinggal langsung aja putar-putar ininya ya. Kita putar-putar sambil agak ditekan ke atas, supaya nanti pas olinya turun teman-teman nggak kena kotor ya. Kalau udah dirasa udah mau habis dratnya. Oke, nah oke, jadi ini olinya udah hitam banget ya, udah sesuai umurnya sih, 3000 km. Dan ini waduh luber guys, luber. Oke, kita tunggu sampai olinya habis. Oke, kita cek olinya udah mau habis. Jangan lupa kita buka juga ya si penutup oli yang sebelah sana, supaya membantu pembuangan si olinya. Oke, ini kita buka. Nah, ini tempat masukin olinya nanti ya. Kita buka dan kita balik ke sebelah sini. Oke. Nah, ini kurang lebih udah kering ya. Teman-teman tinggal tungguin aja sih. Olinya nggak perlu ditiup-tiup atau disemprot-semprot. Jauh lebih aman. Terus kita sedikit miringin posisinya. Nah, nah ini wadahnya pindahin dulu ya. Kita miringin dulu sebelah sini. Nah, ini posisinya teman-teman dimiringin aja sambil di standar 1 supaya sisa olinya itu kebuang semua. Jadi nggak harus disemprot ya. Nggak harus disemprot pakai apa tuh. Nah, jadi posisi miringnya kayak gini. Dan nanti kita lihat di situ posisinya olinya kebuang semua ya. Tadi meskipun pas posisi lurus kelihatannya sih udah bersih ya, udah habis olinya, tapi ternyata masih enggak. Ini kita miringin dan kalau udah kita lurusin lagi motornya. Ya. Nah. Oke, nah kalau udah kayak gini, udah kering tuh. Tinggal nunggu aja sampai habis. Nah, ini jadi setelah kita buka semua, jangan lupa kita lap-lap ya, bersihin supaya sisa-sisa olinya itu nggak ada. Nah, ini pastiin aja teman-teman benar-benar kering, dan jangan lupa di bagian lubang bawahnya
Ini kita lap juga ya, bersih ya. Oh, kelihatan ya, kalau udah bersih kayak gini kan enak. Nah sekarang langsung aja kita tinggal pasang lagi bautnya ya. Nah ini perhatikan di ringnya itu kayak ada yang coakan dan yang bawahnya flat. Yang datar ini di bagian nempel ke baut, dan yang ada coakan ini nanti yang masuk ke body ya. Nah ini kita masukin sambil putar kanan. Oke, terus kita putar. Nah kalau udah masuk, kita tinggal kencengin aja pakai baut 12 lagi. Nah ini sekarang kita langsung kencengin ya si bautnya. Oke, baut 12 ini, kunci 12, dan kencenginnya ke arah kanan pastinya. Oke, kita kencengin di kira-kira aja ya, nggak usah terlalu kenceng karena nanti takutnya dol. Nah kalau udah kencang teman-teman, ini kita bisa langsung buka atau kupas si olinya, dan kita nanti langsung isikan dari lubang pengisian oli sebelah kanan. Nah ini kan kita pasti bakal agak susah ya, karena masukinnya itu posisi lubang olinya itu di samping gini, dan dia kehalangin sama ini cover filter dan juga knalpot. Nanti teman-teman sebelum kita masukin, kita bakal coba nyari dulu ya buat masukin olinya gitu loh. Pakai apa nanti kita, nah ini aja pakai yang bekas ya. Ini pakai yang bekas, nanti kita bersihin supaya nggak kotor ya. Nah jadi ini dia, nanti kita bakal pasangin ke sini ya. Kita bersihin dulu bagian dalamnya, pastiin nggak ada oli bekasnya, karena biar memudahkan kita pada saat kita melakukan pengisian oli dari samping. Dalamnya juga ya kita bersihin pakai tisu ya teman-teman, diputar-putar kayak gini biar memastikan dalamnya bersih. Nah kalau udah dirasa cukup bersih, kita langsung aja pasangin ke bagian botol olinya. Oke, pasang sampai kenceng. Kalau udah kenceng, jangan lupa ini kan ukuran olinya itu 1 liter ya. Nah sedangkan untuk si NMAX sendiri, dia pakainya isinya yang 900. Oke, langsung aja sekarang kita bakal coba isikan dari sebelah kanan. Nah, oke ini dia. Jadi nanti kita isinya kurang lebih 900 saja ya. Jadi dari 250 ml ini kita nanti sisain sedikit 100 ml-nya ya. Oke, sekarang langsung aja kita tinggal tuangkan. Nah, nggak apa-apa. Nanti jangan sampai habis, karena kita harus stop dan sisakan kurang lebih 100 ml ya. Nah, ini kita taruh dulu, kita lihat dulu. Ini kan masih sisa 250 ml, kita kasih lagi karena masih kurang. Nah, udah kita lebihin ya. Oke. Nah, ini sekarang udah kita lebihin, dan kurang lebih lebihannya nanti teman-teman bisa lihat pas berada sedikit di atas garis yang bawah. Oke. Sekarang kita bersihkan dulu pakai lap ataupun tisu. Ya, kita lap-lap aja supaya kering. Nah, kalau udah, kita tinggal langsung pasang lagi si tutup olinya ini. Oke. Kencenginnya nanti kita pakai tang ya. Ini dia. Sekarang kita tinggal kencengin aja. Sip, nggak usah kenceng-kenceng karena dia plastik, nanti takut kalah. Ini kita lap-lap ya, biar nanti nggak kaget kalau mesin dinyalain, nanti pasti dia keluar asap, karena ini bekas oli yang nempel ke knalpot ya. Nah, oke, pergantian oli udah beres ya. Ini oli sisanya, teman-teman bisa perhatikan masih ada kurang lebih 100 ml. Ini oli bekasnya udah hitam banget. Nanti saya bakal masukin ke tempat oli yang kotor. Dan sekarang kita akan langsung coba aja nyalain si motornya. Sorry, kuncinya lupa. Nah, sekarang kita akan langsung nyalakan dulu si motornya. Nah, jangan lupa setelah pergantian oli, kita reset dulu trip B-nya atau trip keduanya jadi 0.
Dan kita reset juga bagian oli ya. Nah, olinya kita reset, tekan yang lama, sip, terus tekan lagi sekali lagi. Sorry. Olinya tekan yang lama. Oke, kalau udah kelip-kelip, kita tekan lagi yang lama. Nah, dia bakal ngereset ya. Jadi olinya ini udah kereset teman-teman. Begitupun trip B buat ngitung oli. Dan usahakan pergantian oli NMAX ini per 3000 km. Oke, sekarang langsung kita nyalain. Oke, sip, ini udah beres ganti oli. Nanti kita akan lakukan test ride lagi. Gimana sih rasanya motor NMAX ini setelah ganti oli. Nah, oke guys, jadi ini dia kita mau test ride. Karena pergantian olinya udah beres ya. Oke. Motor berasa jauh lebih enak ya, adem, lebih enteng, dan pastinya ini kondisi motornya performanya jauh lebih halus sih ketika kita gas, nggak sekasar yang kemarin gitu loh. Ini makanya pergantian oli itu rutin bagus ya. Yang penting sesuai waktunya aja, waktu pergantian oli ya kita ganti oli. Jadi biar motor tetap terjaga, terawat, enak gitu loh. Oke, sekarang sambil jalan kita nanti mau isi bensin ya. Jadi, so guys, cukup sampai di sini teman-teman. Untuk saya kasih gimana sih tips-tips hari ini cara mengganti oli di motor New NMAX 155. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel ini biar saya makin semangat lagi buat bikin konten-konten menarik ke depannya. Dan pastikan teman-teman nyalakan loncengnya, di komen juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya di dunia permotoran dan di dunia motovlog. Oke, sampai di sini dengan saya Indro Motovlog dan kita ketemu di video selanjutnya.